Tiga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu. Di mana baca doa dimulai. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil acara yang sudah dilaksanakan, yaitu Victory, di mana singkatan dari Virtual Charity Run or Ride for Youth FK Unisba, yang beranggotakan yaitu 13 orang dan dipimpin oleh Dr. Siska Nia Irasanti, Dr. DRG MM. Next. Yang pertama, tujuan dari dilakukannya acara Victory ini adalah di mana kita punya latar belakang hidup sehat adalah hidup yang bebas dari semua masalah rohani, mental, ataupun masalah jasmani, fisik. Hidup sehat bisa diartikan sebagai seorang yang hidup sehat secara fisik dan psikis tanpa ada masalah kesehatan sedikit pun. WHO memaparkan bahwa gaya hidup sehat terdiri dari komponen utama, yaitu tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, pola makan sehat, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Di masa pandemi COVID-19 yang sedang kita jalani ini mengharuskan kita membatasi kegiatan sosial maupun kegiatan di luar rumah sehingga menyebabkan aktivitas fisik menjadi menurun. Berdasarkan pemaparan di atas, kami dari kelompok PHCM 6 ingin meningkatkan dari gaya hidup sehat, khususnya aktivitas fisik pada masyarakat Indonesia di masa pandemik ini dengan mengadakan acara Victory FK Unisba, Virtual Charity Run or Ride for Youth. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gaya hidup sehat, khususnya aktivitas fisik, dan mencegah penyakit tidak menular. Adapun perumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara meningkatkan aktivitas fisik pada masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara mengurangi resiko penyakit tidak menular. Lalu, untuk manfaat kegiatannya itu sendiri, yang pertama, untuk meningkatkan aktivitas fisik pada masyarakat. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit tidak menular. Dan yang ketiga, memfasilitasi masyarakat untuk berdonasi ke lembaga masyarakat. Oke, untuk planning pada kegiatan kali ini, untuk tema kegiatan itu hidup sehat di masa pandemi. Maksud dari tema ini adalah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memulai gaya hidup sehat. Lalu untuk tujuannya, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gaya hidup sehat, khususnya aktivitas fisik dan mencegah penyakit tidak menular. Ya, untuk metode kegiatannya ini berupa ajang lari dan bersepeda secara virtual, yang dimana hasil dari kegiatan ini akan didonasikan untuk desa binaan yang terdampak COVID-19. Lalu sasaran kegiatan pada acara hari ini adalah seluruh masyarakat Indonesia bisa mengikuti acara kali ini. Untuk targetnya itu 100 orang mendaftar acara Victory FK Unisba. Waktu dan tepatnya 15 November sampai 16 Desember 2020 di lokasi masing-masing peserta. Ya, ini untuk agenda acaranya ya. Jadi dari 15 November sampai 6 Desember itu durasinya 24 jam. Kita kegiatannya open registrasi peserta. Lalu 7 sampai 13 Desember itu pelaksanaan dari acaranya. 14 Desember itu rekapitulasi dari hasil pelaksanaan para peserta yang sudah melakukan kegiatan. Lalu pada tanggal 15 Desember itu adalah pengumuman pemenang door prize. Di mana struktur organisasinya, yang pertama dari ketua pengabdinya ada Dr. Siska yang sebagai bertanggung jawab atas semua kegiatan dan mengkoordinasi setiap kegiatan. Untuk ketua pelaksananya ada Ariana sebagai ketua pelaksana yang mengkoordinasikan semua kegiatan, memantau kegiatan, dan pengambilan keputusan. Lalu ada sekretaris dan bendahara yaitu Raden Sarah Azahra dan Aulia Rahma untuk mencatatkan semua kegiatan hasil rapat, membuat proposal LPJ, dan membuat surat-surat.
Lalu ada Fani Sugiyarti, Putri Wulandari, Boy Wildan, dan Nabila Safa sebagai divisi acara dan logistik. Yang tujuannya itu membuat konsep acara, penentuan peraturan, pembuatan Google Form, sama submit dari hasil run and write peserta. Kemudian selanjutnya ada Tasya Nabila, Yuyun Saputri, Naura Mufida dari Divisi Humas dan Sponsor. Tugas utamanya yaitu bertanggung jawab jika ada informasi yang ditanyakan dari pihak luar, kemudian menuliskan informasi kepada peserta, lalu juga mencari sponsor, serta berhubungan dengan pihak luar lebih banyaknya itu. Kemudian ada Vanka Agusto sebagai Divisi Kominfo, untuk mengelola konten Instagram dan juga membuat semua desain acara. Kemudian ada Billy Nugraha dan juga Valdi Atmasir dari Divisi Kominfo juga untuk mengelola konten Instagram dan juga membuat desain acara serta mengelola website. Next. Ya, selanjutnya untuk activating gimana untuk acara Victory Unisba ini, pertama dimulai dari pendaftaran. Untuk pendaftaran ini tadi tanggal 15 November sampai 6 Desember, di mana pertama dibuka dari biaya pendaftaran sebesar 50.000. Setelah adanya biaya pendaftaran yang masuk, nanti peserta akan memilih kategori lari yaitu 5 km dan 10 km, atau kategori sepeda yaitu 10 km dan 15 km. Nantinya peserta yang telah mendaftar akan diberikan nomor BIB yang sebagai bukti keikutsertaan acara dan sebagai submit hasil kegiatan. Lalu nanti ada periode lari dan sepeda, yaitu dilaksanakan 7-13 Desember, di mana nanti peserta itu nanti akan merekam dengan menggunakan aplikasi Strava yang saat sedang berolahraga dan mengirimkan bukti hasilnya kepada panitia. Di mana setelah peserta selesai berolahraga, nanti dari periode lari dan sepeda ini, peserta akan dikirimkan sertifikat starter sama finisher sesuai kategorinya. Selanjutnya ada penyerahan donasi, itu pada tanggal 13 Desember, di mana dana yang dikumpulkan dari pendaftaran peserta, sponsor, sama lain-lainnya didonasikan kepada warga yang terkena dampak pandemi COVID, yaitu warga desa Dago Bengkok, RW 8, RT 1, Kota Bandung. Lalu dilakukan penutupan acara, di mana tanggal 16 Desember, yaitu penutupan acara itu dengan adanya pengumuman door prize via IGTV pada Instagram Victoria Unisba. Selanjutnya untuk controlling, yaitu ketua melakukan pengawasan, koordinasi, dan evaluasi dengan seluruh divisi, di mana hambatan yang dialami diantaranya adalah jadwal akademik yang cukup padat, lalu koordinasi hanya dapat dilakukan jarak jauh atau online, kemudian minimnya waktu persiapan menimbulkan terbatasnya waktu untuk berdiskusi dalam pembuatan konten proposal, dan berakibat juga pada terlambatnya pengiriman proposal sponsorship ke berbagai pihak. Setelah itu, bendahara cukup mengalami kesulitan mencocokkan uang yang masuk dengan pengeluaran, dan divisi publikasi dan dokumentasi mengalami sedikit kendala dalam membagi waktu untuk desain. Next. Ya, selanjutnya untuk solusinya itu adalah kalau misalnya dari Publiknya itu menyortir apa saja yang harus didesain agar bisa dikerjakan dari jauh hari, kemudian lebih cepat mengerjakan proposal sponsorship-nya agar bisa terkejar dari proposal itu sendiri, kemudian merapikan nota belanja untuk bendahara. Sedangkan untuk jadwal yang tadi kan tidak bisa diusahakan, ini mungkin yang diusahakannya. Ya, untuk penutupannya sendiri, kami sebagai panitia dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia atas kerjasamanya dan juga para peserta atas antusiasnya, dan juga untuk para sponsor dan juga donatur. Dan juga saya juga berterima kasih kepada Dr. Fajar Awalia Yulianto, MFID, dan juga Dr. Yudi Feryandi, selaku dosen penguji kelompok PHCM 6 ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing kami, yaitu Dr. Siskania Irasanti, DRG, MM, di mana yang telah membimbing kami itu memberikan masukan dan juga saran dari awal hingga akhir acara. Semoga acara Victory ini itu bermanfaat bagi masyarakat dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran
dalam pengembangan kesehatan di Indonesia. Terima kasih kami ucapkan dari kelompok 6 PHCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.